Perkenalkan, kami dari kelompok 8, nama saya Gladys Kristi Saluman dengan NIM 2014201131. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas A3 Keperawatan semester 3. Perkenalkan, nama saya Cecilia Jenelvi Rompas dengan NIM 2014-2011-33. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas A3 Keperawatan semester 3. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang penerapan konsep teori transkultural dalam keperawatan diversity dalam masyarakat. Untuk itu, selamat menonton. Pengertian transkultural bila ditinjau dari makna kata, transkultural berasal dari kata trans dan kultur. Trans berarti alur perpindahan, jalan pintas atau penghubung, sedangkan kultur berarti budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trans berarti melintang, melintas, menembus, melalui. Kultur berarti kebudayaan, cara pemeliharaan, pembudayaan, sedangkan kultural berarti sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan. Budaya sendiri berarti akal budi, hasil, dan adat istiadat. Jadi kultural dapat diartikan sebagai lintas budaya yang mempunyai efek bahwa budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain, atau juga pertemuan kedua nilai-nilai budaya yang berbeda melalui proses interaksi sosial. Transcultural nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktik keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan, sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan, juga ilmu yang digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan, khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Menurut Leininger, tujuan penggunaan keperawatan transkultural adalah dalam pengembangan sains dan ilmu yang humanis, sehingga tercipta praktek keperawatan pada kebudayaan yang spesifik. Dengan adanya keperawatan transkultural dapat membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatannya. Perawat juga dapat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan status kesehatan. Konsep dalam keperawatan transkultural ada budaya, nilai budaya, perbedaan budaya, etnosentris, etnis, ras, etnografi, care, caring, cultural care, dan cultural imposition. Prinsip dalam asuhan keperawatan transkultural yang pertama, culture care preservation atau maintenance, yaitu prinsip membantu memfasilitasi atau memperhatikan fenomena budaya guna membantu individu menentukan tingkat kesehatan dan gaya hidup yang diinginkan. Kedua, cultural care accommodation atau negotiation, yaitu prinsip membantu memfasilitasi atau memperhatikan fenomena budaya, merefleksikan cara-cara untuk beradaptasi, bernegosiasi atau mempertimbangkan kondisi, kesehatan dan gaya hidup individu dan klien. Yang ketiga, culture care repatterning atau restructuring, yaitu prinsip merekonstruksi atau mengubah desain untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan pola hidup klien ke arah yang lebih baik. Hasil yang diperoleh melalui pendekatan keperawatan transkultural pada asuhan keperawatan adalah tercapainya kultur kongruen nursing care health and well-being, yaitu asuhan keperawatan yang kompeten berdasarkan budaya dan pengetahuan kesehatan yang sensitif, kreatif, serta cara-cara yang bermakna guna mencapai tingkat kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Leininger mengartikan paradigma keperawatan transkultural sebagai cara pandang, keyakinan, nilai-nilai, konsep-konsep dalam terlaksananya asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap 4 konsep sentral keperawatan. 1. Manusia. Manusia adalah individu,
keluarga atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan dan melakukan pilihan. 2. Sehat. Kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki klien dalam mengisi kehidupannya, terletak pada rentang sehat dan sakit. Ketiga, lingkungan. Lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, dan perilaku klien. Lingkungan dipandang sebagai suatu totalitas kehidupan di mana klien dengan budayanya saling terinteraksi. 4. Keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Untuk mengaplikasikan keperawatan transkultural dalam proses asuhan keperawatan, dibutuhkan sejumlah pedoman yang bermanfaat sebagai petunjuk bagi perawat, agar perawat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pasien dapat sembuh secara total. Pedoman-pedoman itu diantaranya adalah: 1. Selalu memperlakukan pasien dengan hormat. 2. Sebagai perawat, kita harus mengenali, memahami, dan membiasakan diri dengan berbagai adat dan kepercayaan kelompok budaya tertentu pada ruang asuhan keperawatan yang kita jaga dan urus. 3. Perawat juga harus secara pintar menggabungkan berbagai simbol dan praktik budaya ke dalam rencana asuhan keperawatan klien. 4. Seorang perawat harus mampu melepaskan berbagai stereotipe kultural yang terkadang belum tentu tepat. 5. Perawat harus mampu mempelajari bagaimana klien memandang kesehatan, penyakit, kesedihan, kebahagiaan, serta sistem pelayanan kesehatan. 6. Perawat harus mampu menerjemahkan atau mencari tenaga penerjemah untuk para pasien yang tidak memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik. Dan yang terakhir, yang ke-7, perawat harus selalu meletakkan kertas dan pensil di sisi tempat tidur pasien. Ini dibutuhkan agar pasien dapat mengutarakan berbagai hal yang ia anggap sebagai privat, serta perlu mengutarakan perasaannya langsung kepada perawat. Keragaman berasal dari kata ragam yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tingkah laku, macam jenis, lagu langgam, warna, corak, ragi, dan laras. Keragaman yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia ada suku, bangsa dan ras, ada agama dan keyakinan, ada tata krama, ada kesenjangan ekonomi, dan ada kesenjangan sosial. Pengaruh keragaman dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar yang selalu dimiliki oleh masyarakat majemuk, sebagaimana dijelaskan oleh Van de Burg. Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Secara relatif, integrasi tumbuh di atas paksaan yang saling ketergantungan ke dalam bidang ekonomi, dan juga adanya dominasi politik oleh suatu kelompok yang lain. Adanya beberapa hal yang dapat dilakukan memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman adalah semangat religius, semangat nasionalisme, semangat humanisme, semangat pluralisme, dialog antar umat beragama, dan juga membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antara agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Diskriminasi adalah sebuah tindakan yang melakukan perbedaan terhadap seseorang atau kelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok golongan, status, dan kelas sosial ekonomi,
jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi dan politik, serta batas negara dan kebangsaan seseorang. Tuntutan atas kesamaan hak bagi setiap manusia didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sifat dari HAM adalah universal dan tanpa pengecuali, tidak dapat dipisahkan dan saling tergantung. Pasal 218 ayat 2 UUD NKRI 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sementara itu, Pasal 3 UU Nomor 1999 tentang HAM telah menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat. Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum yang mendasari prinsip non-diskriminasi di Indonesia. Dalam demokrasi, diskriminasi seharusnya telah ditiadakan dengan adanya kesetaraan dalam bidang hukum. Kesederajatan dalam perlakuan adalah salah satu wujud ideal dalam kehidupan negara yang demokratis. Akan tetapi, berbagai penelitian dan pengkajian menunjukkan bahwa kondisi di Indonesia saat ini belum mencerminkan penerapan asas persamaan di muka hukum secara utuh. Pemecahan masalah dalam masyarakat multikultural yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk menampung berbagai perbedaan dan keanekaragaman kebudayaan dalam sebuah kesatuan yang dilandasi suatu ikatan kebersamaan. Salah satu pengembangan konsep toleransi terhadap keberagaman budaya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural dengan bentuk pengakuan dan toleransi terhadap perbedaan dalam kesetaraan individual maupun secara kebudayaan. Dalam masyarakat multikultural, masyarakat antar suku bangsa dapat hidup berdampingan, bertoleransi, dan saling menghargai. Selain itu, alternatif penyelesaian keberagaman budaya yang ada di Indonesia dilakukan melalui interaksi lintas budaya dengan mengembangkan media sosial seperti pengembangan lambang-lambang komunikasi lisan maupun tertulis, norma-norma yang disepakati dan diterima sebagai pedoman bersama, dan perangkat nilai sebagai kerangka acuan bersama. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Hai semua, bagi teman-teman dan adik-adik yang pada saat ini ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000 yang saat ini sudah terakreditasi B. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terdapat 6 fakultas dengan 8 program studi, yaitu Profesi Nurse, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Ilmu Hukum, S1 Agribisnis, S1 Ilmu Politik, S1 Teknik Elektro, S1 Sastra Inggris, dan S1 Teknik Sipil. Untuk itu, jangan ragu-ragu. Mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI hebat!